Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Sofwan Official. Pada video kali ini kita akan membahas tema Retailpedia, yaitu tentang form monitoring expired. Jadi gunanya form monitoring expired ini adalah untuk mencegah barang ataupun item di teman-teman itu expired. Jadi ada formnya biar gampang kapan ditariknya, kapan direturnya. Oke teman-teman, jangan lama-lama, yuk kita simak videonya. Form monitoring expired date ini bertujuan untuk mencegah terjadinya barang-barang expired di toko ataupun warung teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan ini agar terhindar dari yang namanya barang expired. Seringkali kita lupa, ternyata tahu-tahu barang tersebut itu expired ya karena tidak dimonitoring kapan expirednya, kapan bisa direturnya. Nah, dengan formulir seperti ini teman-teman pastinya bisa mencegah hal-hal yang bisa merugikan toko ataupun warung teman-teman. Jadi apa saja isi dari form monitoring expired ini? Tapi sebelum membahas itu teman-teman sebenarnya harus tahu yaitu tentang kriteria expired. Nah, di kriteria expired itu banyak hal yang harus teman-teman ketahui. Contohnya teman-teman bisa mengetahui kapan expired barang tersebut dan kapan harus diretur barang atau item tersebut. Nah, di kriteria tersebut teman-teman bisa tonton di video saya yang sebelumnya. Kalau enggak, ketik aja di YouTube kriteria expired Sofwan Official, di situ akan muncul kriteria expired. Tapi untuk toko ataupun warung teman-teman ini bisa dikesampingkan dengan cara teman-teman bisa mengkondisikan dengan supplier kapan batas expired dari toko ataupun item barang-barang yang dijual di toko atau warung teman-teman. Oke, jangan lama-lama, yuk kita simak isi dari form monitoring expired date ini. Nah, di sini ada monitoring expired date, nama, karena ini di perusahaan pastinya ada yang nama, yang bertanggung jawab, terus nicknya berapa, tanggung jawab rak ini yaitu raknya rak apa, nomor berapa, contohnya rak snack yaitu nomor 18. Nah, seperti itu. Jadi ada tanggung jawab di nomor berapa lebih detail lagi. Kita masuk kolom yang pertama yaitu nomor. Nah, di situ adalah nomor urut dari 1 sampai seterusnya. Yang kedua adalah tanggal. Nah, di sini adalah tanggal pengerjaan atau pengecekan expired date ini. Contohnya di sini kita tulis tanggal 17 bulan 4 2021. Untuk description ini adalah barang ataupun item yang akan dicek expired. Nah, contohnya di sini kopi kapal api special mix. Jadi ini adalah item ataupun barang yang dicek expirednya. Selanjutnya yaitu tanggal expired. Biasanya di kemasan itu ada yang namanya tanggal expired. Biasanya kalau nggak di belakangnya itu di sampingnya ataupun di atas. Nah, itu teman-teman cek tanggal expired ataupun kadaluarsanya berapa. Yang selanjutnya adalah kolom kriteria expired. Nah, yang seperti saya bahas tadi sebelumnya yaitu teman-teman harus mengetahui kriteria expired dari barang. Contohnya kopi kapal api ini kapan sih bisa dilakukan retur dari batas expired. Di kriteria expired ini penarikannya -1 bulan, yaitu berarti kopi kapal api ini bisa diretur kembali ke supplier 1 bulan sebelum masa expired. Nah, jadi di sini dari tanggal expired yaitu tanggal 20 bulan 12 2021 menjadi di tanggal 20 bulan 11 2021. Itu adalah kriteria expirednya. Berhubung ini masih jauh, harus dilakukan di kolom selanjutnya yaitu tanggal penarikan. Kenapa ini penting? Karena ini untuk mengingatkan kapan seharusnya barang itu ditarik untuk mencegah expired itu. Karena jika barang itu expired pastinya akan bisa merugikan toko ataupun warung teman-teman. Maka dari itu tanggal penarikan ini sangat penting. Jadi tanggal penarikannya jangan dipasin di sama dengan tanggal retur. Karena apa? Mungkin di tanggal tersebut teman-teman sibuk, mungkin di tanggal tersebut teman-teman lupa. Jadi dikurangin 1 atau 2 hari untuk mencegah yang namanya kelupaan tersebut. Jadi tanggal penarikannya yaitu di tanggal dari kriteria expired tanggal 20 bulan 11 2021, teman-teman bisa ditarik barang tersebut di tanggal 18 bulan 11 2021. Nah, itu akan memudahkan teman-teman dan untuk mempersiapkan returan, karena juga returan juga membutuhkan banyak hal ya. Contohnya harus dikemas kembali supaya rapi agar tidak berantakan. Nah, itulah beberapa hal yang teman-teman harus ketahui mengenai form monitoring expired date ini. Ini adalah form sangat penting bagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai barang-barang di toko ataupun warung teman-teman expired date, itu akan sangat merugikan teman-teman. Apalagi barang tersebut nggak bisa diretur, teman-teman
bisa melakukan promo ataupun menghabiskan barang dengan cara di diskon ataupun yang lainnya. Jadi ini adalah form yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Jika ada pertanyaan mengenai ini, teman-teman bisa komen di bawah. Saya siap insya Allah membantu untuk menjawab pertanyaan. Dan semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.